Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan manajemen tugas, pembuatan proyek manajemen tugas. Nah, di sini saya sudah ada tampilan awal tentang manajemen tugas. Nah, nanti tuh kita akan login lewat sini. Nah, ini karena saya sudah login ke admin, bisa saja langsung kita ke dashboardnya, karena dashboardnya langsung menuju ke admin seperti itu. Kalau saya ingin bagian ke karyawan, bentar. Nah, di sini kita logout dulu, logout. Oke. Nah, coba kita, kan tadi kan kalau admin dia kayak gini ya. Bentar. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya. Nah, ini untuk bagian database, untuk bagian loginnya. Nah, di sini ada berapa, ada karyawan, ada 4 karyawan dan 1 admin. Nah, di sini variabel tugas datanya itu akan, yang pertama itu menyusun, ini kan array. Nah, array itu di dalamnya ada menyusun laporan keuangan bulanan, menginput data absensi karyawan, kemudian membuat presentasi untuk meeting mingguan, kemudian ada mengatur jadwal rapat dengan klien, kemudian ada melakukan backup database system. Nah, ini for each-nya buat menampilkan untuk mengcreate sebuah datanya. Nah, di sini kita passwordnya itu memakai hash. Nah, ini dia passwordnya. Jadi nanti kita tulisnya password, mau di mau dimasukin email manapun, itu passwordnya itu adalah password. Kemudian ini bagian tugas script-nya. Yang pertama coba kita login dulu yang ke bagian admin, walaupun tadi sudah ini kita login. Nah, ini kemudian kita ini di sininya password. Nah, oke, sukses login ya. Nah, ini dia untuk bagian adminnya, seperti ini kurang lebih untuk bagian admin. Dan ini untuk pembagian data data tugasnya ya, data setiap usernya. Nah, di sini ada Budi, ada Siti, ada Andi, ada Dewi, ada Rizky. Nah, 1 admin, 4 karyawan. Misalnya kita pengen tambah juga, bisa langsung tambah data di sini. Di bagian tambah data, nah kita bisa langsung masukkan nama, email, jabatan, kemudian password dan konfirmasi password. Habis itu kita simpan. Nah, itu otomatis akan ke bagian penambahan data. Kemudian di sini ada data tugas. Nah, ini data tugasnya seperti ini. Nah, kita juga bisa tambah data tugasnya di sini. Misalnya kita pilih nama, tanggal mulai, tanggal selesai, dan tugasnya apa dalamnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, di setiap ini nanti kalau kita menambahkan usernya, itu otomatis di bagian dashboard ini, bagian total user, dia akan menambah total usernya. Misalnya kita menambahkan admin, dia akan menambahkan admin. Nah, misalnya kita menambahkan karyawan, kita akan ditambahkan di bagian karyawan ini. Nah, ini total yang ditugaskan itu ada 4, karena yang data ada di tugas ini ada 4, karena satunya itu adalah menginput ininya ya, bagian
bagian adminnya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk bagian dashboard admin ya. Nah, kita lihat bagian kodenya. Nah, di sini di bagian apa namanya web PHP yang rutenya itu yang bagian untuk admin. Nah, ini yang untuk admin ya. Ini bagian sini untuk admin. Nah, ini admin. Nah, kode yang untuk admin ada di views, terus admin. Nah, di sini ada tugas. Nah, kita lihat ini bagian create-nya. Menambahkan sebuah data, kemudian ada bagian edit, ini untuk mengedit datanya. Nah, kemudian oh ya, ini Excel. Nah, ini di bagian apa data tugas ini. Nah, kita itu bisa mengimport data kita ini, ingin import ke Excel atau ke PDF itu bisa. Misal kita, nah otomatis langsung kayak gini ya, gitu. Walaupun belum terlalu ini. Nah, kemudian bisa juga mengimpor datanya langsung ke bagian PDF. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk bagian pengimportan untuk ke Excel. Kemudian ini indeksnya yang ada di dalam. Dan ada modal. Dan ada PDF. Nah, ini yang membuat mengimport ke bagian PDF. Kemudian, nah di bagian user ini, Nah, di bagian user, nah ini dia bagian data user di sini. Ini juga sama, bisa kita import juga ke indeks, hampir sama sih, nggak beda jauh tuh. Sama yang bagian tugas admin. Bentar, baterainya habis. Nah, kemudian bagian mana tadi? Oh ya, bagian out. Nah, out ini adalah bagian tampilan login untuk mengarah mau kita login user, login karyawan atau login admin. Nah, ini bagian tampilan login. Kemudian di bagian karyawan, nah kita login dulu coba ke bagian karyawan. Sebentar, login karyawan. Kita karyawan yang city ya. Nah, kita login. Nah, ini untuk tampilan bagian karyawan. Nah, di sini data tugas. Nah, ini kita bisa import ke PDF karena di sini saya sudah membuatkan blade templating yang untuk pembuatan ekspor ke PDF, import ke PDF. Kemudian di bagian layout itu adalah dashboard, dan di bagiannya ada bukan welcome. Nah, udah ini sampai sini dong.
Nah, di layout itu ada app. Oh, ini bagian dashboard, ini bagian luar ya. Yang bagian dashboard itu yang bagian ini. Nah, kita logout dulu yang ini. Oke. Sebentar. Terlalu banyak ya. Nah, ini dia bagian dashboard. Di sini ada app-nya, footer, header, logout, sidebar. Kurang lebih pembuatannya seperti itu. Untuk bagian project manajemen tugas ini. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah database. Nah, di sini ada 4 migration. Kita lihat datanya. Nah, ini dia. Kemudian ada satu session ID user root. Nah, seperti ini. Kita lihat apa lagi ya. Nah, di sini saya membuat project itu menggunakan Livewire dan filament. Yang kemarin saya udah perjelas, Livewire itu untuk mempermudah kita untuk pemanggilan menggunakan Livewire di sini. Oh, di sini nggak menggunakan Livewire ya. Dia hanya menggunakan filament. Dan dan untuk tampilannya di sini menggunakan bagian Bootstrap CSS. Kita menggunakan, kita lihat di sini Bootstrap CSS. Bootstrap. Nah, ini dia web untuk penggunaan web templating penggunaan CSS memakai Bootstrap. Untuk tampilan kita lihat docs-nya di sini. Nah, seperti ini. Dimana dia tuh mengasih tahu cara bagaimana kita mengaktifkan sebuah templating Bootstrap di dalam sebuah struktur HTML. Nah, web PHP ini gunanya untuk mengarahkan setiap tampilan kita di dalam web browsingnya. Nah, seperti gimana? Nah, di sini. Nah, ini dia di sini. Sini udah dibuat di dalam sebuah root web PHP-nya. Kemudian middleware. Nah, di middleware ini untuk mengasih tahu jika jika dia benar, dia akan menampilkan si public function yang $request ini. Tetapi jika dia salah di dalam root loginnya, dia akan menampilkan error seperti inilah. Misalnya kita ingin login ya. Nah, jadi dia akan menampilkan tampilan error di bagian tampilan login ini. Jika kalian salah memasukkan password atau
email untuk login. Ini isadmin juga sama, bagian dashboard. Misalnya selain admin, dia akan menampilkan Anda tidak punya akses. Nah, ini jika kalau is login itu jika apa namanya? Jika benar loginnya, misal kita benar tadi loginnya, Siti Budi. Nah, bentar. Sama kali. Sinyalnya lama banget. Nah, dia akan menampilkan apa? Tampilan Anda berhasil login dan sukses. Jika kalian benar memasukkan email dan passwordnya. Di sini ya, di bagian sini. Nah, sebentar. Halo Dil, bentar Dil, lagi record dulu. Ya, oh iya ya. Oke oke, oke siap siap. Yuk. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan bagian eh, project manajemen tugas. Nah, kalian bisa implementasikan ke dalam project apa ke dalam manajemen sekolah, bisa kalian bisa memakai ini, manajemen kantor kalian, manajemen banyak lah yang bisa kalian pakai memakai sistem yang saya buat ini. Nah, ini kalau untuk bagian logout, jadi kita logout. Nah, dia kalau kita logout, kita otomatis langsung ke bagian login. Oke, kita lihat dulu. Lagi yang saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk import bootstrapnya ya. Jadi kalau kalian memakai eh, CLI bootstrap itu kalian harus mempunyai harus yang di bagian JS ini kan karena kita memakai JS di dalam bootstrap, nah kita harus memakai aset untuk arah ke bootstrap yang mengimport sebuah data untuk ke arah bootstrap. Nah, dipanggilnya di CSS ini.
Nah, ini env-nya untuk mengatur database kita. Nah, di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian database-nya namanya admin. Lagi ya. Controller. Nah, dashboard controller. Nah, di sini di bagian folder controller dan di bagian out controller. Nah, di sini ada apa? Saya membuat validasi. Nah, di application login process. Nah, request validate, email required, password required minimal 8. Nah, email yang dipakai, email required itu email yang emailnya itu tidak boleh kosong dan passwordnya tidak boleh kosong. Nah, password minimal 8 karakter. Nah, di sini juga sama untuk email atau password salah. Kalau jika kalian benar memasukkan datanya, nah, atau untuk bagian login ya Anda berhasil login, jika salah email atau password salah, nah dia akan menampilkan sebuah tampilan itu. Kemudian, nah, kalau misal berhasil login, kalau kalian sudah login kemudian kalian ingin logout, nah di sini dari tampilan root ke logout, nah ke tampilan login, dia akan sukses dan akan menampilkan sebuah tampilan Anda berhasil keluar dari dashboard. Ini bagian controller. Kemudian di bagian dashboard controller, nah di sini di bagian dashboard controller, nah di sini ada array ya, title-nya dashboard. Nah di sini ada jabatan admin, jabatan karyawan, jabatan. Nah di sini untuk bagian controller itu dashboard. Nah ini tugas, bagian data tugas. Nah ini untuk pembuatan data tugas. Untuk pembuatan, bukan nama, pembuatan data tugas. Nah, sini juga sama. Mungkin sekian dari saya tentang pembuatan tentang pembuatan tampilan atau cara kerja manajemen tugas seperti ini. Dah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.